Halo, what is up coders? Selamat datang kembali di channel Creative Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan membuat parallax effect menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu parallax effect, bentar, gini nih. Nah, tapi di sini kita akan membuat parallax effect-nya di halaman website kita menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. So, buat kalian yang penasaran bagaimana cara buatnya dan udah gak sabar buat coding, sabar aja dulu, kalian sedang ada di playlist Coder Praktis, di mana di playlist ini aku akan banyak sekali membuat video-video tutorial seputar HTML, CSS, dan juga JavaScript, seperti membuat animation, membuat image carousel, membuat responsive navbar, membuat parallax effect seperti di video kali ini. Pokoknya buat teman-teman yang tertarik seputar tutorial tersebut, saya sarankan untuk subscribe aja dulu channel ini, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan secara gak sadar, teman-teman juga udah mensupport channel ini supaya terus memberikan tutorial-tutorial gratis seputar web development. So, biar gak lama-lama lagi, mari kita mulai saja bagaimana cara membuat parallax effect ini. Let's go! Tapi tunggu dulu, setidaknya untuk membuat parallax effect ini aku membutuhkan 4 tahapan. Lah, kok banyak amat sih, Bang? Nah, karena di sini aku membuat parallax effect-nya dari nol banget, dari mulai mempersiapkan resource hingga implementasi ke coding. Untuk lebih jelasnya, aku akan coba jelaskan. Oke, jadi tahapan pertama dalam pembuatan website parallax effect ini adalah pemilihan resource atau gambar. Mempersiapkan dulu gambar-gambar yang mendukung untuk bisa dijadikan parallax effect. Teman-teman boleh gunakan resource atau gambar teman-teman sendiri. Nah, karena di sini aku males, jadi di sini aku akan menggunakan resource gambar orang lain. Di sini aku menggunakan website unsplash.com untuk mencari gambar-gambar yang ya mendukung bisa dijadikan parallax effect ini. Nah, misalnya gambar yang seolah-olah itu saling menutupi satu sama lain. Nah, misalnya di sini nih. Di sini ada bagian background, ada bagian tengahnya yaitu gunung yang ini, terus ada bagian objek intinya atau fokus image-nya. Nah, ini bisa dijadikan parallax effect. Nah, ini juga bisa. Di sini ada background-nya, terus di sini ada bagian tengahnya dan juga ada objek yang fokus image-nya. Nah, itu yang pertama, kenapa kita harus pilih dulu gambar yang mendukung? Ya karena supaya memudahkan kita dalam cropping dan juga layering, memisahkan objeknya supaya terlihat 3D atau parallax nantinya. Nah, jadi kita akan buat nanti gambarnya itu terpisah-pisah, terus kita akan tumpuk. Jadi idenya nanti kita akan buat gambarnya itu bergerak entah ke atas atau ke bawah, ke samping, tapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi itu tahapan yang pertama. Di sini aku masukkan ke dalam Photoshop seperti ini, terus aku pisahkan objek-objeknya. Misalkan di sini ada objek background-nya, aku juga hilangkan objek fokus utamanya. Setelah itu aku juga hilangkan bagian background-nya, aku siapkan juga bagian tengahnya di sini, dan yang terakhir di sini aku membuat gambar utamanya atau fokus image-nya. Jadi nanti di sini kita punya 3 buah gambar. Setelah aku ekspor, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini nih, teman-teman. Di sini ada background-nya, terus ada background tengahnya, terus ada bird untuk aksen tambahan lah ya. Terus ada fokus image-nya, dan di sini yang terakhir ada leaf atau daun-daun lah gitu. Nah, sehingga nanti setelah tahap pertama kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu UI design. Di mana di dalam tahap UI design ini kita akan membuat tampilan dari website kita. Nah, kenapa sih Bang kita harus UI design dulu, nggak langsung coding aja? Nah, di sini sekaligus kita belajar ya berkolaborasi antara UI design dengan front-end developer. Terus di dalam UI design ini juga kita memikirkan bagaimana pembuatan kontennya, bagaimana CTA-nya, bagaimana pemilihan warnanya. Dan jika teman-teman tahu di sini gambarnya itu nggak satu ya, tapi di sini gambarnya saling bertumpukan berdasarkan apa yang udah kita cropping atau layering di awal tadi di Photoshop. Nah, kalau kita pisahkan, nah di sini sebenarnya gambarnya terpisah-pisah ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita tumpuk menjadi satu, sehingga nggak kelihatan gitu. Terus nanti idenya, kita akan buat gambarnya ini bergerak entah ke atas, ke pinggir, ke bawah, ke samping, pokoknya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sehingga nanti akan membuat objeknya itu terlihat menjadi parallax atau seperti 3 dimensi lah ya. Lalu tahapan yang ketiga adalah persiapan implementasi coding. Jadi teman-teman boleh persiapkan dulu yang namanya kode editor. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor kita. Lalu teman-teman juga harus persiapkan yang namanya web browser untuk menampilkan halaman website kita. Lalu setelah itu teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman boleh buka folder yang udah teman-teman buat tadi, bisa pergi ke file, lalu open folder, lalu cari folder yang udah teman-teman buat tadi. Di sini aku buatnya di desktop. Di sini ada parallax effect, tinggal select folder. Nah, otomatis nanti file-file atau folder-foldernya akan masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Ini kita welcome-nya kita close dulu. Lalu selanjutnya kita akan buat dulu file-file untuk membuat parallax effect ini. Yang pertama tentunya index.html.
sebagai halaman utama dari website kita. Terus teman-teman boleh buat dulu CSS-nya, kita beri nama style.css. Kita buat file juga untuk script.js untuk menambah interaktivitas dari website kita. Lalu selanjutnya kita akan buat dulu struktur HTML sederhana. Untuk membuat struktur HTML sederhana di Visual Studio Code itu gampang aja. Teman-teman tinggal ketik tanda seru lalu tab. Tanda seru seperti ini lalu tab, otomatis akan dibuatkan struktur HTML-nya. Nah, di sini mungkin kita akan ganti dulu title-nya misalkan jadi parallax effect. Seperti ini, kita hubungkan dulu file style yang udah kita buat tadi. Kita buka dengan tag link seperti ini, lalu ref-nya kita pergi ke style.css seperti ini. Kita hubungkan juga dengan script.js kita, yang ini. Kita buka dengan tag script seperti ini, lalu src-nya kita ke script.js seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan buat, kalau kita lihat di desain ya di sini. Nah, di sini kita punya beberapa bagian. Di sini kita punya navbar, terus kita punya juga bagian hero-nya yang akan kita jadikan sebagai parallax effect-nya. Terus yang ketiga di sini kita punya about trip, berisi keterangan-keterangan lah ya. Misalkan di sini aku tulisannya masih sembarang lorem ipsum karena aku nggak bakalan terlalu fokus ke dalam UI design yang ini, tapi fokus kita kali ini adalah di bagian codingnya ya. Oke, jadi mungkin di sini kita akan buat dulu, aku bagi ke dalam dua bagian deh ya. Misalkan di sini ada bagian hero dan juga bagian konten. Misalkan di sini kita akan buat sebuah div, buat section aja deh ya. Section seperti ini, kita kasih ID misalkan landing. Seperti ini, lalu di dalamnya, di dalam landing ini kan kita tahu ada sebuah navbar. Jadi kita buat sebuah div seperti ini, kita kasih kelas yang namanya nav. Oke, kita udah bisa buat navbarnya. Kita akan buat tulisan di dalam navbarnya, kita akan buat menggunakan UL, lalu LI seperti ini, lalu supaya bisa diklik kita gunakan tag A aja. Wrap-nya kita kosongkan aja dulu. Misalkan di sini kita buat home, lalu kita LI lagi di sini, kita tag A buka, wrap-nya kosongkan. Selanjutnya kita punya about seperti ini. Aku akan coba percepat sedikit ya. Oke, navbar udah berhasil kita buat untuk konten-kontennya. Lalu selanjutnya kita buat untuk bagian hero-nya atau bagian yang akan kita jadikan sebagai parallax. Misalkan di sini kita akan buat sebuah div. Kita akan buat sebuah div di mana div-nya akan kita kasih kelas misalkan hero seperti ini, di mana dalam div-nya kita akan tampilkan gambar-gambarnya seperti ini, sehingga nantinya gambarnya akan kita tumpuk gitu ya. Untuk src-nya teman-teman boleh control space kalau menggunakan Visual Studio Code, nanti otomatis folder-foldernya, file-filenya akan ditampilkan oleh Visual Studio Code-nya. Misalkan di sini kita masuk ke folder image, background terakhir dulu ya akan kita buat, terus kita img lagi. src-nya control space lagi, kita cari untuk bagian background tengahnya supaya nanti kita buat dia bertumpukan gitu. Terus kita buat img lagi, terus kita cari misalkan yang bird. Kita buka lagi tag image, source-nya kita masuk ke dalam folder image, lalu kita pilih focus image. Seperti ini, yang terakhir kita buka tag image lagi, kita masuk ke folder image. Di sini ada file left.png. Oke. Setelah itu, kalau kita lihat di desainnya di sini, kita punya sebuah tulisan dan juga sebuah tombol. Mari kita buat aja dulu. Misalkan di sini kita di bawah hero-nya aja deh ya. Kita gunakan tag A, ref-nya kita kosongkan aja dulu. Untuk tag A-nya, di sini kita akan beri tulisan let's trip seperti ini. Oke, lalu di bawahnya kita akan buat sebuah heading untuk membuat tulisan traveling yang besarnya tadi. Seperti ini, kalau udah, oke, kita akan buat dulu section about-nya ya. Section bagian konten yang ini. Oke, ini section yang pertama udah berhasil kita buat. Untuk section yang kedua, kita buat menggunakan section lagi. Seperti ini, misalkan kita kasih ID, about aja deh ya. Kita kasih ID about, di mana di dalamnya kita punya sebuah div dengan kelas konten. Seperti ini. Lalu jika kita lihat di sini kita punya H1, misalkan about trip. Seperti ini. Terus kita buat pakai HR ya supaya membuat garis yang ada di sini nih. Kita buat pakai HR. Terus kita buat sebuah paragraf. Untuk paragrafnya kita copy aja deh ya dari sini. Kita copy, kita paste dari sini biar sama.
Ini kita toggle buat wrap dulu supaya dia ke bawah seperti ini. Kalau kita coba save dulu aja deh ya. Kita coba save, kita coba buka hasilnya di web browser, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya ini nggak aneh ya. Kita belum beri style dia, jadi ya acak-acakan. Oke, itu yang pertama. Teman-teman perlu persiapkan dulu strukturnya. Lalu kita pergi ke tab style, kita akan buat dulu stylenya. Oke, style yang pertama, kalau teman-teman lihat di Chrome-nya, di sini default-nya dia memiliki margin ya. Bodinya itu memiliki margin. Nah, gimana kalau kita coba reset aja sedikit? Kita pergi ke style.css, kita akan tulis seperti ini nih. Bintang dalam kurung, nah ini atau artinya kita akan memberikan style kepada semua elemen yang ada di halaman website kita. Misalkan kita kasih margin, kita akan buat dia jadi 0, terus kita paddingnya juga akan buat dia menjadi 0, kita buat box sizing menjadi border box. Ini defaultnya ya. Nah, di sini aku akan menggunakan font family apa nih? Montserrat. Nah, teman-teman boleh tulis seperti ini jika seandainya di sistem atau di Windows atau di macOS teman-teman itu udah terinstall font Montserrat. Nah, sekarang dia udah nggak memiliki margin. Gimana kalau kita lihat di Adobe XD, dia memiliki background ya di sini. Gimana kalau bodinya kita kasih background deh. Nah, misalkan di sini kita kasih body, kita kasih background color, apa nih? Crash, kita lihat aja di hexadesimalnya di Adobe XD, kita klik si websitenya yang ini, kita klik fill-nya, kita copy hexadesimalnya, kita paste di sini. Oke, bodinya udah berhasil. Kita coba save, kita coba refresh. Sekarang dia udah memiliki background default ya. Nah, kita akan buat dulu bagian navbarnya. Nah, navbarnya kita hapus dulu. Kita lihat di sini navbarnya kita udah kasih kelas nav, kita akan beri style dulu. Nav, kita kasih positionnya menjadi fix supaya dia berada terus di atas. Seperti ini. Terus kita kasih background color. Background color-nya kita samakan aja dengan background bodinya ya, supaya nggak kelihatan gitu. Kita copy aja dari sini, kita paste background color untuk navbarnya. Nah, karena kita menggunakan property position pada CSS, berarti kita bisa menggunakan property left, top left, bottom, dan right ya. Nah, kita kasih left-nya 0, supaya nanti dia dempet ke sebelah kanan. Terus kita kasih width-nya, berapa nih? 100%, supaya nanti si navbarnya itu full memenuhi layarnya. Terus kita kasih padding, supaya nanti si background-nya itu dengan kontennya nggak terlalu berdempetan. Misalkan kita kasih padding atas bawah 20 pixel, terus kita kanan-kirinya kasih 100 pixel, seperti ini. Kalau kita coba save dulu ya. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia udah seperti ini, dia udah memiliki background. Lalu gimana caranya supaya dia berjejernya ke sebelah kanan ya? Lalu selanjutnya kita akan buat si nav-nya, UL di dalamnya, kita akan buat dia display-nya menjadi flex. Flex seperti ini. Kalau kita coba save, kita refresh, otomatis dia akan berjejer ke sebelah kanan. Lalu kita akan buat juga untuk LI-nya. Ini nih, nav, UL, LI. Kita akan hilangkan bulat-bulat yang ini nih. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman tinggal kasih properti aja yang namanya list style none. Seperti ini, jadi otomatis nanti si bulat-bulatnya akan menghilang. Nah, ini terlalu berdempetan. Gimana kalau kita kasih margin aja? Margin left aja deh ya. Kita kasih margin left-nya berapa nih? 5 pixel aja. Save, kita refresh. Nah, sekarang dia nggak terlalu berdempetan. Nah, sekarang dia punya underline. Gimana kalau underline-nya kita hilangkan? Nah, itu underline itu ada karena kita menggunakan tag A. Nah, tag A itu secara default mempunyai underline. Nah, kita akan hilangkan underline-nya. Jadi, kita akan seleksi dulu navbarnya. UL, LI, lalu A di dalamnya, kita akan buat text decoration. Untuk menghilangkan garis bawah tadi, none. Jadi nanti akan hilang si garis bawahnya tuh seperti ini. Gimana kalau kita kasih padding aja deh ya, supaya nggak terlalu berdempetan. 6 pixel atas bawah, kanan kirinya kita kasih berapa nih? 15 pixel aja deh. Kita coba lihat dulu. Oke, saya rasa ini cukup. Terus, apa nih? Kita kasih warna deh ya untuk tulisannya. Warnanya apa nih? Misalkan 19800. Sorry, ini aku lupa kasih app. Kita coba refresh. Oke, sekarang dia udah memiliki warna untuk tulisannya. Untuk
ukurannya mungkin aku akan juga ubah font size-nya berapa nih? 20 pixel. Kita akan buat dia font weight-nya menjadi bold supaya tebal gitu. Terus untuk spasi antara itunya, tulisannya kita kasih letter spacing-nya 1 pixel. Back save, kita coba refresh. Oke, letter spacing itu untuk memberikan jarak antara huruf ini nih. Jadi nanti dia mempunyai jarak. Oke, di sini Montserrat-nya kayaknya belum aktif ya. Ups, Montserrat harusnya. Kita coba save, kita coba refresh. Oke, tulisannya udah berubah, nggak lagi Times New Roman, tapi di sini udah menggunakan Montserrat. Sekali lagi, kalau teman-teman tulisnya seperti ini, itu di sistem teman-teman harus sudah terinstall font Montserrat-nya ya. Oke, kita lanjut. Gimana kalau sinapnya juga kita kasih display-nya flag ya? Kita kasih display flags. Seperti ini, kita buat dia justify kontennya menjadi center, supaya nanti dia ke tengah-tengah. Terus Z-index-nya, supaya dia nanti berada di paling atas dari komponen atau elemen-elemen yang lain. Kita kasih Z-index, misalkan 10 aja. Jadi nanti dia akan berada di paling atas dari elemen-elemen yang lainnya. Oke, dia udah fix, dia udah ke tengah-tengah. Selanjutnya, kita akan buat juga kondisi ketika A-nya di hover. Nah, gimana kalau kita hover, dia memiliki background. Gini nih. Kita akan seleksi dulu nav-nya, lalu ULLIA di dalamnya ketika di hover, kita akan buat dia memiliki background color aja deh. Misalkan kita kasih background color. Gini, kita keras, kita pakai hexadesimal F 19800 misalkan. Terus untuk warnanya, kita kasih warna putih. Karena nanti background-nya akan sama ya. Terus kita kasih border radius supaya nanti agak tumpul ketika di hover si kotaknya. Kita kasih 4 pixel. Oke, kita coba save, kita coba refresh. Kalau kita hover untuk bagian link-nya, nah sekarang udah oke ya. Oke, ini bagian navbar saya rasa udah oke. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian hero-nya yang ini. Karena di sini hero-nya masih acak-acakan. Nah, kita akan buat supaya dia menjadi bertumpukan gitu ya, seolah nanti menyatu. Gimana caranya? Pertama, kita akan buat dulu si hero-nya. Kita seleksi dulu hero-nya seperti ini. Kita akan buat dia height-nya menjadi 100 VH. VH itu adalah viewport height ya, jadi sesuai dengan ukuran dari layarnya gitu, tingginya. Lalu selanjutnya kita kasih position-nya menjadi relatif. Kita coba save dulu, kita coba refresh. Lalu kita kasih overflow hidden. Jadi setiap hal yang keluar dari si hero-nya itu akan disembunyikan. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat gambar-gambar yang ada di sini itu untuk saling bertumpukan sehingga nanti terlihat seolah-olah menyatu gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita akan buat gambar yang ini yang ada di dalam tag hero ini, yang ada di dalam kelas hero ini untuk saling bertumpukan. Nah, kita akan seleksi dulu ID hero-nya seperti ini. Seperti ini, lalu IMG di dalamnya. Kita kasih position. Ups. Kita kasih positionnya absolute. Ups, sorry. Ya, absolute aja deh. Kita kasih absolute, lalu kita buat width-nya menjadi 100% supaya nanti memenuhi dari layarnya. Terus height-nya kita akan buat 100% aja dulu ya. Seperti ini, lalu kita kasih objeknya. Object fit, ups. Kita kasih object fit-nya cover supaya pas gitu. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang dia udah berhasil bertumpukan dan tingginya juga menyesuaikan dengan ukuran dari layarnya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, kalau kita lihat dulu di indeksnya. Oke, kita akan buat landing yang memiliki height 100 viewport height ya. Kita seleksi ID-nya seperti ini. Landing. Kita kasih height-nya menjadi 100 VH. Oke. Coba save dulu, kita coba refresh. Nih. Oke, selanjutnya kita akan buat H1-nya ya yang traveling di sini supaya naik berada di sini. Gimana caranya? Kita seleksi dulu landing seperti ini karena H1 itu ada di dalam tag landing. Nih, dia ada di dalam section landing. Berarti kita seleksi dulu landingnya. Lalu H1 di dalamnya, kita akan buat positionnya menjadi, positionnya menjadi apa nih? Absolute. Ini salah tulis, sorry.
Kita hapus dulu. Kita akan buat positionnya menjadi absolute seperti ini. Kita kasih Z index dulu deh ya. Kita kasih Z index 3 misalkan. Kita coba save dulu, kita coba refresh. Travelingnya masih ada di sini. Sorry, aku salah, landing harusnya. Coba refresh. Nah, travelingnya dia udah memiliki position. Sekarang kita akan buat supaya dia berada ke tengah sini. Kita kasih topnya 50%. Jadi nanti dia akan berada ke tengah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih right-nya 0. Terus kita kasih left-nya 200 pixel. Kita refresh. Nah, sekarang dia berada di sini. Gimana kalau font size-nya kita agak gedein aja dulu dikit. Kita kasih font size-nya misalkan 120 pixel. Kita kasih warna apa nih? FFF untuk membuat warna putih. Kita coba refresh. Oke. Font size-nya dia belum berhasil. Kenapa? Ini harusnya font size ya. Ups. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh. Oke, sekarang dia udah besar. Kita kasih teks align-nya center deh. Supaya dia nanti ke tengah-tengah. Center. Coba save, kita coba refresh. Oke, dia udah bergeser. Nah, saya rasa di sini kita nggak bakalan buat dia berada di tengah-tengah. Karena nanti kita akan buat ketika di scroll dia akan bergeser menjadi ke tengah-tengah gitu ya teman-teman. Kita akan atur Z index-nya jadi tiap-tiap gambarnya supaya nanti bertumpukannya itu benar gitu. Kayak di sini nih. Nah, di sini tulisannya itu berada di belakang gambar yang di tengah. Yang ini. Nah, yang ini nih. Jadi nanti dia ditumpuk. Nah, kita akan atur tuh Z index-nya. Gimana caranya? Pertama, kita akan kasih kelas dulu di bagian-bagian apa nih si gambarnya supaya memudahkan kita dalam menyeleksi gambarnya. Misalkan di sini kita kasih kelas last img seperti ini. Terus untuk yang kedua kita kasih kelas juga misalkan mid img. Terus yang bird kita kasih kelas juga misalkan bird img. Terus yang fokus juga kita kasih kelas yang namanya focus img. Lalu yang terakhir kita kasih kelas left img. Oke, kita udah berhasil kasih kelas. Kita pergi ke style. Pertama kita akan buat si mid img-nya dulu. Seperti ini. Kita kasih Z index 2. Ups. 2 seperti ini. Terus untuk si focus image-nya kita kasih Z index-nya juga supaya dia naik gitu 4 karena Z index 3 itu kan H1 jadi dia akan berada di atas di bagian mid image-nya. Jadi dia akan berada di belakang. Jadi H1 ini akan ada di depan dari mid image-nya sehingga nanti ya tertutup oleh si focus image. Selanjutnya kita punya left image supaya berada di bagian paling atas dari gambar-gambar yang lain. Kita kasih Z index-nya 5 ya. Oke, itu aja dulu. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang tulisan travelingnya udah berada di belakang. Selanjutnya kita akan buat buttonnya ya. Nah, ini. Untuk bagian button, tulisan tombolnya. Oke. Gimana kalau si buttonnya kita kasih kelas juga? Misalkan di sini kita kasih kelas btn seperti ini. Kita coba save dulu. Kita pergi ke style. Kita buat seleksi btn-nya seperti ini. Kita buat position-nya menjadi absolute juga. Absolute seperti ini. Kita akan buat top-nya menjadi 80%. Supaya nanti dia akan berada di bawah si traveling-nya. Kan traveling di sini 50%, kalau button 80% berarti berada di sini. Kalau kita refresh, oke, tulisannya kemana menghilang. Gimana kalau kita kasih Z index ya, karena dia ketutup. Kita kasih Z index, kita kasih 9 deh, supaya dia naik gitu. Nah ini, ada nih tulisannya. Tinggal kita kasih style nih sedikit. Misalkan kita kasih margin-nya 0, auto, supaya nanti dia ke tengah-tengah nih. Kita save. Ups, kenapa belum ke tengah? Oh ya, kita kasih left aja 50% deh. Kayak gini, terus coba save dulu.
Coba refresh. Nah, dia udah ke tengah. Gimana kalau gini nih? Kita kasih MS, transform. Kita kasih translate. Negatif 50%. Negatif 50%. Seperti ini. Lalu kita kasih transform juga. Translate. Kita samakan aja value-nya. Kita copy dari sini. Copy, kita paste di bagian yang ini. Setelah itu kita coba save dulu, kita coba refresh. Oke, sekarang dia udah berada di tengah-tengah, gitu ya triksnya. Cara membuat si tombolnya berada di tengah-tengah. Kita hilangkan dulu si garis bawahnya. Kita kasih text decoration-nya itu none. Seperti ini. Terus kita kasih padding supaya nggak berdempetan, karena nanti kita akan kasih dia background. Kita kasih 2 pixel untuk atas bawah dan 20 pixel untuk kanan dan kiri. Terus kita kasih border radius juga supaya nanti nggak tumpul gitu ya. Untuk bagian tombolnya kita kasih border radiusnya 4 pixel. Oke, sekarang kita kasih background color supaya dia memiliki background supaya kelihatan gitu. Kita samakan aja dengan yang lain. Kita kasih warnanya pakai hexadecimal aja deh. FFF warna putih. Seperti ini. Terus untuk ukuran fontnya gimana kalau kita agak gedein dikit? Misalkan 25 pixel deh. Kita coba save dulu deh. Kita coba refresh. Oke, untuk tombolnya saya rasa ini udah cukup. Gimana kalau seandainya kita kasih shadow deh, supaya nggak terlalu menyatu dengan backgroundnya. Kita kasih box shadow. Kita kasih box shadow. Ups. Seperti ini kita kasih 5 pixel. 15 pixel untuk blurriness-nya. Kita kasih RGBA. Kita kasih 85, 85, 85, opacity-nya 0,8. Kita coba save, kita coba refresh. Oke, sekarang kelihatan ya segini. Supaya nggak terlalu kelihatan menyatu aja deh. Oke, selanjutnya untuk landing-nya gimana? Ini nih, di bagian about-nya gimana kalau kita kasih warna dulu. Jadi di sini kita seleksi dulu ID about-nya, karena kita tahu di sini di section-nya kita punya ID about. Kita kasih padding. Atas dan bawahnya 70 pixel, jadi nanti supaya nggak terlalu berdempetan di sini. Terus kanan kirinya kita kasih 0 aja deh. Untuk line height-nya, karena di sini saya rasa di sini terlalu berdempetan sekali, kita kasih line height. Ups. Line height ya seperti ini. Kita kasih 25 pixel dan kita akan buat juga warnanya menjadi warna putih. Colornya dress FFF seperti ini, karena kalau lihat di desain juga dia tulisannya warna putih ya. Oke, terus kita kasih background juga. Background colornya kita pakai hexadecimal. Kita samakan aja seperti ini, sama seperti warna yang ada di sini. Kalau kita coba refresh dulu, nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat supaya di sini nggak monoton ya. Gimana nih? Supaya agak gradient gitu, seperti ini nih, kayak di desain. Ada transparan-transparannya gitu. Nah itu kita akan buat seperti ini nih triknya. Kita akan seleksi dulu bagian landingnya. Seperti ini. Lalu before. Before. Terus kita kasih konten. Kosongkan aja kontennya. Terus kita kasih positionnya itu absolute. Supaya dia naik 1 dimensi, kita kasih bottom supaya dia berada pas di bawah dari landing sectionnya. Landing section tuh yang ini ya, yang membungkus semua bagian navbar dan juga gambarnya, supaya nanti dia berada di bawah persis gitu. Kita kasih bottomnya 0, terus kita kasih width-nya 100% supaya memenuhi dari layarnya. Terus kita pakai juga height-nya tinggi dari bagian ini nih, bagian yang kayak gininya. Kita kasih 100 pixel saja, jangan terlalu gede-gede. Terus apa nih? Kita kasih background seperti ini, linear gradient, karena kita akan buat dia menjadi bergradasi. To top, warna pertamanya ya pastinya kita samakan dengan warna yang about-nya, supaya nggak terlihat tumpang tindih gitu ya. Kayak gini nih. Kita samakan warna yang ini, lalu kita akan buat dia menjadi bergradasi. Kita tinggal paste saja, terus kita tinggal kasih transparan. Ups.
supaya atasnya nanti transparan. Sehingga kalau kita coba refresh, ini belum dia ke atas karena kita harus kasih dia Z-index ya. Karena dia ketutup sama yang lain. Kalau kita lihat ke atas, kita kasih Z-index-nya 5 aja deh ya. Supaya berada di bagian elemen-elemen yang lainnya. Kita refresh. Ini masih belum muncul. Ini ternyata aku salah menuliskan landing harusnya. Kita coba refresh. Nah, sekarang udah berhasil ya. Sekarang di sini udah ada bergradasi sehingga di sini tidak saling terlihat lebih bagus lah ya daripada yang tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan perbaiki di bagian kontennya. Kalau kita lihat di Adobe XD, di sini dia berada di tengah-tengah ya. Kita akan perbaiki aja dulu sedikit. Gimana caranya? Kita pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita akan buat di bagian mana nih? Kita akan kasih style di bagian div konten yang ini. Jadi kita seleksi dulu kontennya. Seperti ini. Kita akan buat dia Z-index-nya jadi 5. Lalu selanjutnya kita kasih position juga. Relatif aja deh. Ini terus kita kasih text align-nya center. Supaya nanti dia berada di tengah-tengah gitu. Terus kita kasih width-nya 80%. Kenapa kita kasih width 80%? Ya karena supaya nanti kontennya itu berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini supaya dia berada di tengah-tengah, kita kasih margin aja. Kita kasih margin 0 auto. Nah, jadi nanti dia berada ke tengah-tengah. Selanjutnya kita akan ubah juga bagian ini nih HR-nya. Jadi kita seleksi dulu konten. Kayak gini, HR. Kita akan buat si HR-nya memiliki width berapa nih? 30% aja. Jangan terlalu panjang-panjang. Terus kita kasih border 1 pixel solid. Kita akan ubah warnanya ya. Karena di sini terlalu beda dari yang lain. Kita kasih solid. Apa nih? Warna putih. FFF. Oke, selanjutnya kita kasih text align-nya center. Supaya nanti dia ada ke tengah-tengah. Kenapa dia belum ke tengah? Karena kita kasih display aja. Kita kasih display-nya inline block. Seperti ini, kita coba refresh, dia akan berada ke tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki juga untuk bagian paragrafnya. Gimana kalau untuk bagian paragrafnya? Gini nih, kita kasih text align-nya, jadi justify aja deh. Jadi rata kanan-kiri. Sekarang rata kanan-kiri lebih rapi gitu. Terus kita kasih text indent gimana? Jadi awal paragraf yang pertama yang ini dia akan menjorok ke dalam. Text indent seperti ini, kita kasih 100 pixel. Nah, gimana kalau kita refresh dulu, kita akan copy paragrafnya menjadi 2 deh. Supaya agak panjang halaman web browser kita. Kita refresh. Oke, ini tampilan UI desainnya saya rasa udah selesai. Kita tinggal buat dia menjadi parallax. Kita akan tambahkan interaktivitas pada bagian gambar-gambarnya yang ini. Oh ya, satu lagi. Di sini kalau kita klik LED strip, dia cuman ngedip aja gitu ya. Gimana kalau seandainya di bagian button LED stripnya, kita akan arahkan ke bagian about yang ini. Jadi nanti dia akan nge-scroll otomatis seperti itu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan crash ID-nya apa? Misalkan about. Nah, ini harus sama dengan about yang ini. Karena kita akan menavigasikan kalau kita klik tombol yang ini, akan otomatis nge-scroll ke sini. Kita coba save dulu, kita coba refresh. Kalau kita klik LED stripnya, nah, otomatis dia akan langsung menuju ke bagian about. Tapi kalau kita kliknya itu spontan gitu ya. Gimana kalau kita klik, berpindahnya itu pelan-pelan gitu, seret gitu. Nah, itu ada properti di CSS yang namanya, apa nih? Scroll behavior. Gimana kalau scroll behavior-nya kita buatnya di sini nih, di semua elemennya. Scroll behavior seperti ini, smooth. Kita coba save, kita coba refresh. Kalau kita coba klik LED stripnya, klik, nah, otomatis pelan-pelan tuh. Nah, oke ya. Selanjutnya kita akan edit, kita akan coding bagian JavaScript untuk membuat parallax effect-nya. Kita pergi ke bagian, apa nih? Visual Studio Code-nya lagi. Sini kita pergi ke bagian script.
Nah, yang pertama di sini yang harus kita lakukan adalah menangkap elemen-elemen gambar tadi, sehingga nanti kita bisa modifikasi gambarnya itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda ketika kita scroll. Nah, untuk menangkap gambar yang ada pada indeks HTML ini menggunakan JavaScript, itu ada yang namanya DOM ya. DOM itu adalah dokumen object model. Jadi dengan DOM ini kita bisa memanipulasi elemen-elemen HTML yang ada di sini. Nah, itu gampang aja. Nah, karena di sini kita udah memiliki kelas, jadi kita gampang untuk memilihnya. Nah, untuk menangkap elemen HTML tadi menggunakan DOM ini, itu gampang aja. Misalkan di sini kita akan buat dulu sebuah variabel, misalkan last image, untuk menangkap gambar yang terakhir. Nah, untuk menangkap gambarnya, teman-teman tinggal ketik dokumen get element. By apa nih? Teman-teman bisa gunakan by ID, berdasarkan ID-nya, bisa juga berdasarkan class name, menggunakan class name, bisa juga menggunakan by name, tag name NS, dan juga lain sebagainya. Nah, karena gambarnya di sini dia udah memiliki kelas, ya kita gunakan kelas aja, by class name, seperti ini. Tinggal kita tulis di sini, nama kelasnya apa. Nama kelas yang pertama itu apa nih? Last image ya. Last IMG seperti ini. Nah, karena mungkin saja setiap elemen itu memiliki kelas yang sama, jadi nanti akan dikembalikan objek ya. Nah, kalau kita konsol aja dulu. Console.log seperti ini. Kita tampilkan last image-nya. Kita coba save, kita coba refresh di web browser. Ini kita refresh dulu. Kalau kita coba klik inspect, kita pergi ke konsol. Nah, di sini dia akan mengembalikan HTML collection. Jadi mungkin aja elemen-elemen HTML itu memiliki kelas yang sama. Jadi nanti akan memberikan berbagai macam elemen. Nah, supaya ditampilkannya itu satu, kita harus tambahkan indeks di bagian ini nih. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita harus tambahkan indeks 0. Jadi nanti yang akan dikembalikan itu adalah satu elemen. Kalau kita refresh lagi di web browser, kita klik inspeksi, kita pergi ke tab konsol. Nah, sekarang udah ketangkap nih gambarnya, udah mengembalikan satu elemen saja. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Teman-teman sepertinya harus belajar dulu nih yang namanya dokumen object model. Oke, selanjutnya kita akan tangkap juga elemen-elemen yang lainnya atau gambar-gambar yang lainnya. Kita hapus aja konsolnya. Ini sebagai pengecekan aja deh. Terus kita tangkap mid image. Kita isi dengan dokumen .get element by class name. Kita ambil aja indeks ke 0 atau elemen yang pertama yang ditemukan. Kita mid image kasih kelas mid img ya. Mid img seperti ini. Terus kita juga akan ambil apa nih? Si bird image-nya ya. Bird image seperti ini. Kita isi dengan dokumen .get element by class name. Kita akan cari bird image. Begini, kita tangkap elemen yang pertama kali ditemukan aja. Karena itu adalah satu-satunya elemen yang memiliki kelas bird image ya. Terus kita akan ambil juga apa nih? Focus image. Atau gambar yang ada pada paling depan gitu ya. Dokumen .get element by class name. Kita cari kelas yang namanya focus mg. Kita cari elemen yang pertama kali ditemukan. Oke, selanjutnya apa nih? Left. Oh, sorry. Left. Nih, daun. Kita akan tangkap juga dokumen .get element by class name. Seperti ini kita ambil elemen yang pertama kali ditemukan. Karena saya tahu ya, di indeks HTML kita yang memiliki kelas left itu cuma satu. Oke, kita coba save dulu. Kita coba lihat dulu ya. Di sini kita akan tangkap juga bagian ini nih, H1-nya. Dan juga bagian tombolnya mungkin. Berarti kita gini nih, kita let lagi. Kita tangkap dulu lagi elemennya. Traveling, misalkan kita kasih nama variabelnya. Nah, selain menggunakan class name, teman-teman juga bisa tangkap suatu elemen menggunakan selector CSS-nya. Nah, itu caranya dokumen query selector. Nah, ini berdasarkan selektor dari HTML-nya. Misalkan di sini kita akan
ambil landing. H1-nya. Seperti kita menuliskan style di CSS ini nih. Nah, kita menyeleksi bagian landing, lalu H1. Ini kita samakan aja, seperti ini. Selanjutnya kita akan ambil juga si tombolnya. Misalkan let, btn, kita diisi dengan dokumen. Kita pakai query selector aja deh ya. Sebenarnya menggunakan get element by class name pun juga bisa. Tapi di sini kita akan buat menggunakan btn aja deh. Kita kasih button aja deh, jangan btn. Nih, query selectornya kita cari yang kelas btn ya. Karena kita tahu di index HTML di sini kita punya kelas btn, button. Oke, kita coba save. Kita coba refresh. Di sini belum ada perubahan. Oke, setelah kita berhasil menangkap elemen-elemen yang akan kita butuhkan untuk membuat efek varalak ini, kita akan membuat event ketika mouse-nya di-scroll. Untuk menambahkan event ini gampang aja. Teman-teman bisa ketik window, add event listener. Karena di sini kita akan menambahkan sebuah event. Eventnya apa? Ketika halaman website-nya atau Windows-nya itu kita scroll. Nah, ketika kita scroll, apa yang akan kita lakukan? Maka tolong jalankanlah sebuah function seperti ini. Nah, pertama di sini kita akan menangkap nilai dari scroll-nya. Misalkan di sini kita akan buat sebuah variable value, di mana variable value ini akan aku isi dengan sebuah window tick scroll y. Nah, jadi value ini akan menampung berapa nilai yang udah kita scroll. Biar gak bingung, kita konsol aja deh ya. Konsol seperti ini, kita akan lihat isi dari value-nya. Kita coba save, kita coba refresh. Kalau kita klik kanan lalu inspeksi. Nah, kalau kita scroll, kita pergi ke konsol dulu. Kalau kita scroll, nah lihat nih, dia akan menampilkan angka-angka. Nah, angka-angka inilah yang akan kita manfaatkan untuk membuat varalak effect ini. Nah, angka-angka ini, lihat nih, kalau kita scroll, dia akan berubah nih. Semakin ke bawah, dia akan semakin tinggi. Kalau ke atas, dia akan semakin kecil. Nah, kita akan manfaatkan nilai dari Windows Scroll Y ini. Kita hapus saja konsolnya. Misalkan di sini sebagai contoh, kita akan ubah bird image-nya ya. Bird image, lalu kita akan ubah stylenya. Ubah CSS-nya ya. Seperti ini. Lalu kita akan kasih left-nya. Kita isi dengan value, diisi dengan value yang ini, lalu dikali 0,9. Nah, kalau kita mengubah elemen CSS itu kan kita harus selalu akhiri dengan pixel. Berarti di sini kita harus plus pixel seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita coba save, kita coba refresh, ini kita inspeksinya kita close dulu. Kalau kita scroll ke bawah, lihat nih bagian bird image-nya yang ini. Nah, dia bergerak kan berbeda. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan kalau bird image-nya kita kasih style juga supaya dia agak ke bawah. Kita kasih top, diisi dengan value, dikali berapa nih? 0,7 deh. Supaya nggak terlalu cepat, kita tambah pixel, jangan lupa. Titik koma. Kita save, kita coba refresh. Kalau kita scroll ke bawah, nah lihat, dia agak ke bawah lagi. Dia ke kanan, terus dia ke bawah. Oke, itu untuk bird image. Lalu selanjutnya kita akan ubah juga style untuk bagian last image-nya. Kita pergi lagi ke Visual Studio Code. Misalkan di sini kita ambil dulu variable last image yang ini. Last image. Lalu kita akan ubah stylenya seperti biasa. Nah, kita akan buat topnya seperti ini. Kita isi dengan value dikali 0,7 misalkan. Plus, jangan lupa pixel. Titik koma, kita coba save, kita coba refresh. Lihat bagian gambar yang di belakang. Nah, lihat dia pergerakannya agak sedikit berbeda ya. Oke, kita akan terapkan juga ke bagian-bagian yang lainnya. Misalkan di sini kita akan buat untuk mid image-nya, kita akan ubah stylenya juga. Untuk bagian topnya tentunya. Diisi dengan value dikali. Nah, ini agak sedikit kecil lagi, 0,3 misalkan. Jangan lupa untuk tambahkan pixel. Kita coba save dulu, kita coba refresh, kita scroll ke bawah. Lihat nih, bagian yang image ini, dia pergerakannya berbeda juga. Nah, jadi agak terlihat parallax gitu ya. Oke, selanjutnya untuk fokus image-nya, adalah bagian yang paling depan. Kita ubah stylenya juga. Untuk topnya, kita isi dengan value. Misalkan,
kali berapa nih? Kali 1 aja deh. Atau kali 0, supaya kalau yang di tengah awal itu dia nggak bergerak kemana-mana. Jangan lupa untuk tambahkan pixel. Selanjutnya kita kasih apa nih untuk si daunnya. Left image, kita ubah stylenya. Untuk leftnya dia akan buat dia ke sebelah kanan. Seperti ini. Kita kasih value. Dikali dengan, aku akan buat dia agak lebih cepat. 1 aja. Plus, jangan lupa pixel. Coba save, kita coba refresh. Kita lihat nih, untuk bagian daunnya. Ups, kenapa yang itu kegeser? Berarti, oh ini bukan last image, harusnya left ya. Ini left harusnya. Kita coba save, kita coba refresh. Lihat bagian yang daunnya. Nah, dia bergesernya agak cepat. Ya, karena dia berada di paling depan. Itu ya. Selanjutnya, kita akan buat juga untuk si, apa nih, tulisan travelingnya. Misalkan di sini kita buat traveling, kita akan ubah stylenya. Kita akan ubah right-nya deh, supaya dia ke sebelah kiri. Terus kita isi dengan value. Dikali, misalkan kali 0,5 aja deh ya. Jangan lupa untuk menambahkan pixel. Seperti ini. Terus kita coba save, kita coba refresh, kita coba lihat. Oke, travelingnya saya rasa, mana nih? Oke lah ya. Terus selanjutnya kita akan buat juga BTN. Supaya dia ke atas gitu. Seperti ini, kita kasih stylenya, margin topnya kita akan buat dengan value dikali 0,1. Jangan lupa untuk menambahkan pixel. Coba save, kita coba refresh. Kalau kita scroll, lihat nih tombolnya agak bergeser ke bawah. Oke ya. Tinggal saya rasa di sini travelingnya belum ke bawah, berarti itu Z indeksnya harus kita perbaiki. Misalkan di sini kita scroll lagi di bagian traveling. Traveling itu H1. Nah ini, kita buat Z indeksnya menjadi 2, coba, supaya dia berada ke belakang. Mid image. Nih, kita lihat mid image di sini. Kita buat Z indeksnya menjadi 3. Refresh. Sehingga nanti dia berada di belakang ya, tulisannya. Oke, saya rasa ini udah cukup. Kalau kita klik LED stripnya, set. Nah, dia smooth gitu pergerakannya. Nah, ini saya rasa parallax effect kita udah berhasil kita buat. Oke, pergerakannya udah berhasil perlahan-lahan gitu. Nah, inilah kurang lebih yang dinamakan dengan parallax effect. Jadi seolah-olah image-nya itu berbeda kecepatannya, sehingga terlihat seperti 3 dimensi. Oke ya, teman-teman, mungkin tutorial kali ini sampai sini dulu. Kita akan bertemu di Coder Practice berikutnya. I hope you like this video. Stay class.